Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillah sehingga dapat terselesaikan hasil pelaksanaan laporan prakrin. Kepada yang terhormat Ibu Siti Masbupah SPD MPD selaku penanggung jawab prakrin dan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Campaka. Kepada yang terhormat Ibu Iin Sumiati SP selaku pembimbing prakrin jurusan ATPH. Kepada yang terhormat Bapak Ade Fahmi Sajalim Muhtar SP selaku Kepala Kompetisi Keahlian ATPH yang telah memberikan arahan, semangat, dan motivasi kepada penyusun dan menyelesaikan laporan prakrin ini. Kepada yang terhormat Bapak Kuncoro Sabdo SP selaku pembimbing DU, DI, institusi yang telah memberikan arahan di lapangan. Perkenalkan, nama saya Daulia Sapitri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari praktek kerja industri yang berlokasi di SMK Negeri 1 Campaka. Sektor pertanian adalah salah satu sektor sandaran hidup bagi sebagian besar penduduk Indonesia, sehingga sektor pertanian diharapkan menjadi basis pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Maizal atau jagung manis merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang terpenting selain padi dan gandum. Sebagai sumber karbohidrat utama di Amerika Tengah dan Selatan, jagung juga menjadi alternatif sumber pangan di Amerika Serikat. Penduduk beberapa daerah di Indonesia, misalnya Madura dan Nusa Tenggara, juga menggunakan jagung sebagai pangan pokok. Sweet corn atau jagung manis sudah sejak lama dikenal oleh bangsa India, Amerika. Hal ini terbukti ketika tahun 1779 Sullivan melakukan ekspedisi melawan suku Indian. Dalam perjalanannya, dia menemukan ladang jagung manis. Pada tahun 1832, sweet corn telah banyak ditanam di Amerika, kata Purwono dan Hartono pada tahun 2007. Di Indonesia, daerah-daerah penghasil utama tanaman jagung adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Khususnya daerah Jawa Timur dan Madura, budidaya jagung dilakukan secara intensif karena kondisi tanah dan iklim mendukung untuk pertumbuhannya. Purwono dan Hartono pada tahun 2007. Pertama-tama saya akan menjelaskan tujuan dari persiapan lahan. Tujuan dari persiapan lahan yaitu untuk mengkondisikan lahan tempat budidaya tanaman agar sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan tanaman sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Tapi sebelum ke lahan, lebih baik kita menggunakan APD yaitu alat pelindung diri supaya terhindar dari serangan hama dan terhindar dari kecelakaan. Alat yang digunakan untuk APD yaitu seperti wear pack untuk menghindari badan kita dari serangan hama, terus topi agar tidak terlalu panas, kacamata agar tidak ada serangan hama yang masuk ke mata, terus kita juga bisa memakai sarung tangan dan sepatu boot. Selanjutnya sanitasi yaitu pembersihan lahan dari barang yang tidak diperlukan dengan menggunakan seperti parang, golok, dan tempat untuk membuang sampah yang tidak diperlukan. Contoh-contoh sampah yang tidak diperlukan yaitu seperti plastik, botol plastik, kaca, dan rumput-rumput liar. Lalu penggemburan tanah. Karena dengan penggemburan tanah yang baik dan benar, maka proses penanaman akan lebih mudah dan tentunya itu baik sekali untuk benih yang akan ditanam. Penggemburan dilakukan apabila lahan yang akan ditanami keras atau berupa bongkahan serta terdapat gulma dengan menggunakan alat seperti cangkul atau garpu. Biasanya kedalaman pemotongan pembalikan umumnya di atas 15 cm kurang lebih. Caranya, tanah dipotong kemudian diangkat terus dibalik agar sisa-sisa tanaman yang di permukaan tanah dapat terbenam di dalam tanah. Manfaat dari penggemburan tanah yaitu mengurangi organ atau bagian
jaringan gulma yang tersisa di dalam tanah sehingga mengurangi potensi gangguannya terhadap pertumbuhan tanaman. Berarti juga untuk mengurangi biaya untuk pengendalian gulma selama periode. Lalu selanjutnya pemberian pupuk alami dan kompos pada lahan dengan membuat bedengan. Biasanya jarak antar bedengan 75 cm sampai 80 cm, jarak antar tanaman pada bedengan 20 sampai 25 cm. Biasanya waktu tanam pada tanaman jagung yaitu pada saat musim hujan tiba. Caranya, masukkan satu benih pada tiap lubang. Kedalaman tanaman tergantung pada jenis tanah, kelembapan, dan suhu. Pada kondisi penanaman yang baik, kedalaman ideal adalah 5 cm agar dapat berkecambah dengan baik. Setelah benih ditaburkan, benih ditekan-tekan dengan kaki. Benih dapat dimasukkan lebih dalam pada tanah berpasir daripada tanah berlempung. Lalu tentukan lubang untuk pupuk dasar dengan menggunakan cangkir pupuk setelah benih ditaburkan. Pada kondisi suhu antara 24 derajat sampai 34 derajat Celcius dan tanah berkelembaban ideal, maka benih jagung akan dapat berkecambah 4 sampai 5 hari setelah ditaburkan. Lalu selanjutnya ada pengolahan tanaman seperti penyulaman, yaitu tanaman yang tumbuh paling tidak baik dipotong dengan pisau atau gunting tajam di atas permukaan tanah. Pencabutan tanaman secara langsung tidak boleh dilakukan karena akan melukai akar tanaman lain yang akan dibiarkan tumbuh. Penyulaman bertujuan untuk mengganti benih yang tidak tumbuh atau mati, dilakukan 7 sampai 10 hari sesudah tanaman. Jumlah dan hasil jenis benih serta perlakuan dalam penyulaman sama dengan sewaktu penanaman. Lalu yang kedua ada penyiangan, dilakukan dalam 2 minggu sekali. Penyiangan pada tanaman jagung yang masih muda dapat dengan tangan atau cangkul kecil, garpu, dan lain-lain. Penyiangan jangan sampai mengganggu perakaran tanaman yang pada umur tersebut masih belum cukup kuat untuk mencengkram tanah, maka dilakukan setelah tanaman berumur 15 hari. Selanjutnya yang ketiga adalah pembumbunan. Pembumbunan dilakukan bersama dengan penyiangan untuk memperkokoh posisi batang agar tanaman tidak mudah rebah dan menutup akar yang bermunculan di atas permukaan tanah karena adanya reaksi. Dilakukan saat tanaman berumur 6 minggu bersamaan dengan waktu pemupukan tanah di sebelah kanan dan kiri barisan. Tanaman diuruk dengan cangkul kemudian ditimbun di barisan tanaman. Dengan cara ini akan terbentuk guludan yang memanjang. Terus yang terakhir atau yang keempat yaitu pengairan atau penyiraman. Setelah benih ditanam dilakukan penyiraman secukupnya kecuali bila tanah telah lembab. Tujuannya menjaga agar tanaman tidak layu, namun menjelang tanaman berbunga air yang diperlukan lebih besar sehingga diperlukan dialirkan air pada parit-parit di antara bumbunan tanaman jagung. Dan yang terakhir ada pemeliharaan dan pengendalian hama tanaman. Seperti budidaya tanaman lain, budidaya jagung manis juga memerlukan perawatan yang cukup intens. Bila jagung ditanam pada musim kemarau, diperlukan penyiraman untuk menjaga kelembaban tanah. Selain itu, pemupukan susulan juga diperlukan untuk menjaga kandungan unsur hara di dalam tanah. Pemupukan susulan dilakukan setelah tanaman berusia 2 bulan setelah bibit ditanam. Selain melakukan perawatan seperti yang disebutkan di atas, perawatan selanjutnya dalam budidaya jagung manis adalah dengan mengendalikan hama dan penyakit yang menyerang tanaman. Tanaman jagung manis memiliki banyak hama yang dapat menyerang seperti penggerak batang jagung atau Ophur nasalis, ulat tongkol atau H. armigera, kutu daun atau R. maydis, belalang atau Oxy spp, dan tikus atau Rattus argentiventer. Untuk mengatasi hama tersebut tentu diperlukan penanganan khusus karena setiap jenis hama mempunyai cara tersendiri dalam memberantasinya.
Pada panen jagung manis biasanya sudah mulai mengeluarkan bunga ketika berusia 50 hari. Semenjak bibit ditanam, ketika jagung sudah mulai mengeluarkan tongkol, biasanya akan ada 2 tongkol jagung, sehingga perlu untuk menghilangkan tongkol yang bagian bawah agar jagung bisa tumbuh dengan maksimal. Setelah pengambilan tongkol muda, papaslah daun yang ada di bawah tongkol panen utama. Jagung manis bisa dilakukan ketika jagung berumur 65-75 hari. Setelah jagung selesai dipanen, langsung bisa dijual kepada pengepul atau langsung menjualnya sendiri untuk dijadikan misalkan jagung rebus ataupun jagung bakar. Kesimpulan dari tanaman jagung manis ini sangat bagus untuk yang ingin melakukan usaha, karena tanaman jagung dapat menghasilkan cepat, di mana 60-70 hari tanaman jagung dapat panen. Kita diharapkan mampu menjadikan sektor agribisnis jagung dalam prioritas utama dalam pembangunan pertanian. Hal ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan petani dalam suatu usaha tani jagung manis, sehingga diharapkan masyarakat mampu melakukan usaha tani ini secara maksimal dan terpadu. Terima kasih. Hanya ini hasil penelitian saya mengenai tanaman jagung. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau pembahasan yang kurang tepat, karena saya masih tahapan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.